Selamat pagi, shalom. Katakan kiri kanan Anda shalom. Walaupun suami istri, jangan-jangan belum ada shalomnya tadi. Shalom saudara-saudara. Ya, puji Tuhan. Kita lihat firman Tuhan kembali pada pagi ini. Sebuah topik yang menurut saya penting juga, walaupun mungkin banyak yang sudah tahu. Oke, slide kita akan lihat topik sebuah hal yang ya harus disadari. Betapa baiknya Tuhan. Dari topik ini kita bisa nangkap sebuah pembelajaran yang sangat penting. Ayo, slide-nya bisa dibuka. Dosa adalah utang. Sekali lagi katakan, dosa adalah utang. 2, 3 ya. Nah, apa maksudnya ini dosa adalah utang? Saudara-saudara, perlu kita mengerti dosa. Ingat ya saudara, dosa yang membuat kita terpisah dari Allah. Dosa yang membuat kita kehilangan berkat-berkat Allah. Dosa yang membuat kita menjadi budaknya iblis. Dosa yang mengakibatkan kita mengalami kehancuran atau kekacauan dalam kehidupan ini. Dosa jangan pernah dianggap ringan atau enteng. Dan jangan pernah berpikir, dosa saya kecil pak. Dosa saya ini enggak seberat atau sebesar tetangga saya atau kawan saya atau pasangan saya. Enggak. Setiap dosa yang kecil sekalipun menurut kita, karena di hadapan Tuhan tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Dosa adalah dosa. Jadi jangan pernah Anda berpikir bahwa dengan adanya dosa kita anggap ringan-ringan saja. Amin saudara-saudara. Dan topik dosa adalah utang menjadi sebuah hal yang sangat penting. Apa definisi dosa? Next. Definisi dosa di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Sama-sama kita baca bersama-sama ayatnya. 2, 3 ya. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Pelanggaran hukum Allah. Di sini persoalan yang sering terjadi adalah dianggap dosa itu hanya kesalahan-kesalahan moral saja. Dan biasanya itu di permukaan, abstrak. Ya, menganggap bahwa biasa-biasa saja. Tetapi sebenarnya begitu kita berbicara dosa, berarti pelanggaran terhadap hukum Allah yang sempurna. Allah itu sempurna, katakan amin. Allah itu maha kudus, katakan amin. Allah itu maha mulia, maha tinggi, maha mengetahui, saudara-saudaraku. Kemahaannya itu luar biasa. Jadi kalau Anda mau berbicara dosa, maka kita harus sandingkan dengan kemahakudusannya Allah itu. Dibandingkan dia. Jadi maksudnya gini, jangan anggap dosa saya kecil ini pak, bisa kok saya tetap ketemu Tuhan. Tidak ada ceritanya. Anda tahu berapa dosa yang mengantarkan Anda dan saya ke neraka? Anda pikir karena banyak dosa? Tidak. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden lalu mati di dalam konsepnya Allah. Kalau kau makan buah itu, pengetahuan baik dan jahat itu, kau makan pastilah kau mati. Tidak ada mudah-mudahan atau hampir-hampir mati, tidak ada. Pastilah engkau mati. Itu sudah merupakan sebuah ketetapan. Maka ketika dia makan buah itu, ya mati pastilah. Jadi berapa dosa? Bukan banyak, cukup satu dosa. Satu dosa mampu mengantarkan kita ke neraka. Jangan anggap remeh saudara-saudara. Kenapa? Karena Allah itu sempurna, Allah itu maha kudus, tidak bisa baginya satu cacat celah pun bisa membuat kita masuk surga. Nggak bisa, harus kudus. Dan setiap pelanggaran
menciptakan yang namanya utang yang harus dibayar. Nah, ini yang kita mau belajar, utang itu bagaimana. Sama seperti kalau kita di dunia ini, misalnya nih, kita melanggar aturan di jalan raya, maka polisi Satlantas akan memberikan Anda denda. Denda itu utang. Utang itu adalah hal yang harus dibayar. Nah, dalam konsep kerajaan Allah, utang denda itu adalah hukumannya mati yang kekal atau terpisah langsung dari Allah, kematian kekal. Nah, konsep dosa adalah utang itu memang dalam Alkitab sepertinya sebuah metafora yang begitu kuat dan umum, karena itu ajaran Yesus memang yang menggambarkan hubungan antara Allah yang Maha Kudus dan manusia yang berdosa. Jadi jangan dianggap remeh begitu. Makanya dalam doa, ya kita selalu bilang doa Bapa kami. Coba dalam doa Bapa kami, kita selalu ada bilang, ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Nah, di dalam terjemahan LAI disebutkan kesalahan kami. Tapi kalau terjemahan aslinya, dalam bahasa aslinya saja itu Yunani misalnya, kesalahan itu diambil dari kata opeleima. Opeleima itu artinya utang. Makanya dalam bahasa Inggris, doa Bapa kami itu, ya bahasa Inggris ini saya coba ambil ya, dalam terjemahan bahasa Inggris. Doa Bapa kami. Bagi kita yang sudah pernah tahu, wah, kita bisa simak pelan-pelan ya, dengerin. Karena saya tidak tampilkan di slide ya. Our Father in heaven, Bapa kami yang di surga, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Lalu give us today our daily bread. Berikan kami roti, makanan pada hari ini. And forgive us our debts. Nah, ini dia. And forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Debt itu bahasa Indonesianya sebenarnya utang. Oke, ngerti ya? Jadi konsepnya itu Yesus mengajarkan bahwa bicara kesalahan itu sebenarnya utang, dosa, saudara-saudaraku. Jadi jangan anggap oh ya biasa saja, enggak. Nah, semakin luar biasa kalau kita belajar perumpamaan Tuhan Yesus tentang pengampunan. Matius pasal 18, Anda boleh lihat sama-sama. Matius 18 ayat yang ke-21 sampai yang ke-35. Ilustrasi atau perumpamaan yang Yesus jabarkan itu berbicara tentang utang. Dan ini berbicara tentang pengampunan. Dan dosa, dari sini kita bisa tahu, bicara tentang utang. Di dalam ayat ini saya tidak baca semuanya, ada kisah menarik Matius 18 ayat yang ke-21 sampai 35. Ada sesuatu yang sangat gamblang sekali, bagaimana seorang berhutang kepada rajanya dan kemudian ada orang lain berhutang padanya. Jadi ada hamba raja, ada dua. Hamba yang pertama berhutang kepada raja, yang hamba yang kedua berhutang kepada temannya. Hamba yang pertama, ya menarik ini. Hamba yang pertama berhutang kepada raja berapa? Di dalam ayat kebenaran itu kalau Anda baca, dia berhutang 10.000 talenta. Wow. Jadi 10.000 talenta. Anda baca Matius 18 ayat 24. Diperhadapkan kepada raja itu yang berhutang, seorang berhutang 10.000 talenta. Nah, 10.000 talenta kalau dihitung saudara-saudara, dalam kamus bahasa
kamus Alkitab, kalau Anda punya Alkitab manual di belakang, di situ tertulis kamus itu 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Dengan demikian kalau dikalikan, maka yang hamba pertama berhutang 10.000 kali 6.000 dinar, 60 juta dinar. Itulah utang hamba yang pertama kepada raja. Sedangkan hamba yang kedua itu hanya berhutang 100 dinar. Dan upah kerja pada zaman itu, 1 hari kerja di kebun anggur hanya 1 dinar. Gajinya itu upahnya 1 dinar 1 hari. Itu bisa dilihat dalam perumpamaan Yesus yang lain dalam Matius 20 ayat 1-6. Jadi hamba yang pertama ini, dengarkan saya, hamba yang pertama ini berutang 60 juta dinar. Kalau disuruh kerja dia itu dalam upah kebun anggur, berarti dia harus bekerja 60 juta hari. 60 juta hari kalau dia masuk di konversi ke tahun, berarti kurang lebih 164.383,5 tahun. Jadi artinya bagaimana? Sampai berulat sampai sudah jadi tanah, dia nggak bisa menyelesaikan utangnya itu. Sampai 7 turunan pun, bayangkan 164.000 tahun. Karena 1 tahun 365 hari, maka 60 juta dibagi dengan 365 itu 164.383,5 tahun. Jadi nggak bisa diselesaikannya utangnya itu. Tapi yang menariknya adalah raja itu berbelas kasih lalu menghapus utang itu. Tapi hamba yang kedua punya hutang hanya 300 dinar. 300 dinar utangnya kepada hamba yang pertama. Kalau 300 dinar berarti bisa kerja 300 hari cuman selesai utang itu. Tapi hamba yang kedua tentunya butuh waktu untuk bisa melunasinya. Tapi hamba yang pertama marah, bayar utangmu, karena dibilang tunggu, nggak bisa sekarang. Dicekiknya lah kawannya itu sesama hamba di dalam yang namanya istana raja, dan kemudian dimasukkannya ke dalam penjara karena tak bisa melunasi utangnya sampai harus lunas. Mendengar itu, raja yang sudah melepaskan, sudah mengampuni, sudah menyelesaikan hutang daripada hamba yang pertama, dia panggil. Bukankah sudah kuanggap lunas utangmu yang namanya 60 juta dinar itu? Masa kau tidak bisa menganggap lunas utang saudaramu yang hanya 300 dinar itu? Mengamuklah raja itu, marahlah dia. Lalu diambilnya hamba yang kedua itu, hamba yang pertama ini tadi. Dia marah, dia masukkan ke dalam penjara, dan ayat Alkitab bilang di sana dia mendapatkan dirinya ya dengan berbagai kesusahan, dengan berbagai kesulitan. Kenapa? Karena dia diserahkan pada algojo. Ayat 34 dalam Matius 18 bilang diserahkan pada algojo. Algojo itu apa? Tukang-tukang pukul. Menderita, mati enggak, mati tidak, tapi babak belur hidupnya, hancur-hancuran karena diserang sama algojo, tukang pukul. Enggak dibikin sampai mati, enggak, sampai melunaskan seluruh utang. Ngeri. Nah, dengar baik, kita intinya semua adalah bagaimana dosa kita kepada Allah itu adalah utang raksasa yang mustahil kita bayar sendiri, tidak bisa, mustahil. Tetapi karena kemurahan raja itulah kita bisa terbebas dari hutang itu. Maka kita pun harus menghapuskan utang saudara kita kepada kita. Dan Tuhan mengampuni kita sebagaimana Dia mengampuni kita. Demikian sebagaimana kita mengampuni saudara kita, kita juga
diampuni oleh sang raja itu. Bagaimana kalau tidak lunas utang itu? Ayatnya tadi bilang diserahkan pada algojo. Makanya ada orang kalau nggak sadar-sadar kalau dia punya dosa, dia menganggap, dengarkan saya baik-baik, ada banyak orang berpikir begini, saya ini baik Pak. Ya betul baik. Saya demi untuk kebaikan saya mau begini Pak karena saya mau baik. Halo, Allah bukan melihat kau baik, Allah ingin kau benar, bukan baik. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dengarkan saya, Yohanes 14 ayat 6 bilang, akulah jalan kebenaran, jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus tidak perlu kebaikan-kebaikan. Dengar ya, kalau kau baik itu relatif. Bagimu kau baik, bagi orang lain belum tentu. Tapi kalau kebenaran, kau benar, absolut, itu pasti. Tidak ada yang bisa terbantahkan. Tapi kalau kau rasa baik, belum tentu itu benar. Orang Kristen banyak merasa saya baik Pak, saya mau berubah karena saya mau baik. Hei, kebaikanmu itu tak ada gunanya di mata Tuhan. Karena Tuhan ingin kau harus hidup benar, bukan hidup baik. Nangkep kira-kira maksud saya? Baik belum tentu benar, tapi benar ya pasti baik. Dan jangan lupa, kebenaran yang Anda mau lakukan, maka kebenaran itu seringkali akan ditentang. Karena kebenaran ini melawan kadang-kadang arus dunia. Nggak sama dengan arus pola dunia. Pola dunia bilang ya oke baik, ya baiklah, bagus gini. Tapi kebenaran bilang tidak. Coba contoh, sebagai contoh, Anda sudah kejepit, Anda nggak punya apa-apa, kejepit lalu Anda ambil ke rumah orang, Anda ambil sesuatu di rumah orang. Anda ini lapar, terus Anda ambil di situ. Kalau orang bilang apa? Baiklah, daripada dia mati bagaimana? Ya udah diambil itu, ya sudah nggak apa-apa sedikit, ya ada nggak masalah. Tapi pasti banyak yang komplain, yang punya rumah marah. Kenapa kau curi? Kenapa kau ambil? Baik menurut dunia, tapi tidak benar. Tapi yang benarnya adalah, kalaupun dia lapar dan betul-betul, alangkah baiknya kalau dia minta izin atau minta sesuatu, itu benar. Kalau tidak dikasih Pak bagaimana? Tahankan. Kenapa? Ya itu kebenarannya. Makanya kau harus kerja supaya kau dapat uang, supaya kau bisa makan. Itu kebenarannya. Tapi seringkali orang akan bilang, pelit kali bapak itu, pelit kali. Itu saja nampak kali nggak ada kebaikannya. Salah lagi. Kebenaranlah yang harus menjadi pegangan kita. Anda tahu kenapa manusia itu dikasih Tuhan di Taman Eden larangan? Larangannya apa? Larangannya kan gini, dengar ya, semua buah pohon boleh kau makan kecuali yang di tengah itu, pohon pengetahuan yang baik dan jahat jangan kau makan. Kenapa Tuhan bilang pohon pengetahuan yang baik dan jahat tidak boleh dimakan? Bukankah dia tahu baik dan jahat kalau dimakannya? Dengarkan saya, karena Allah, Yesus itu bukan akulah jalan, kebaikan dan hidup, bukan. Yesus itu jalan, kebenaran dan hidup, bukan kebaikan. Anda mungkin bilang baik, ya cuma lah Pak, ini cuma baik dia sama saya begini. Belum tentu itu benar. Sadarlah. Baik kali, baik kali. Alang mah kebaikan mi, asa mate mak. Mana ada cerita kau pikir baik. Tapi pertanyaannya, benar nggak itu menurut Anda? Kebenaran itu absolut hanya kalau engkau melihat dalam konteks firman Tuhan. Di luar itu saya curiga ada udang di balik batu, ada udang di balik bakwan, ada udang di balik kerupuk, namanya kerupuk udang. Jadi saudara-saudara, nggak bisa dianggap remeh, jangan anggap enteng dengan dosa.
Jangan anggap enteng dengan dosa. Jangan anggap enteng. Bahaya betul hidup kita. Begitu Anda tidak bisa melunasinya, ingat ya, dimasukkan ke satu tempat di mana algojo menghajar saudara. Apa yang menjadi algojo dalam hidup saudara? Banyak. Hidupmu susah di kemudian hari. Kacau hidupmu. Sekacau-kacaunya engkau di dalam Tuhan, seberat-beratnya penderitaanmu di dalam Tuhan, ikut Tuhan, saya jamin 100%. Jauh lebih kacau, jauh lebih menderita engkau kalau kau hidup di luar Tuhan. Pasti. Saya sudah buktikan. Jangan ukuranmu uang, jangan ukuranmu harta yang kau lihat. Jangan kau bandingkan hartamu dengan harta orang. Stres kau nanti. Sehingga kemungkinan besar kau akan melakukan banyak hal yang kau anggap itu kebaikan, bukan kebenaran. Baik tapi nggak benar. Saudara-saudara, jagalah diri kita. Termasuk saya, selalu kuingatkan kepada diriku ini. Jangan sombong dan jangan merasa sudah paling hebat. Gampang kau jatuh, saya bilang dalam diri saya. Apa akarnya apa sebenarnya yang membuat Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa? Apa akarnya? Ada yang bilang, oh karena godaan ular pak. Bukan. Jangan kau salah-salahkan semuanya setan. Apa-apa iblis, gara-gara iblis. Ada anekdot, ada cerita lucu. Cerita lucu sih. Apa itu? Dibilang begini, bertemulah setan sama Tuhan. Bertemu. Setan ketemu dulu Tuhan. Tuhan bilang, yo. Lalu bilang, kenapa? Setan bilang, Tuhan, saya mau berhenti jadi iblis. Kenapa kau berhenti dari iblis? Itu manusia itu semua yang apa? Aku saja disalahkannya. Dia jalan-jalan pergi-pergi, dia di tempat yang gelap di situ berdua. Tapi yang disalahkan aku. Tidak ada aku diajaknya di situ katanya. Itu lagi Tuhan, tengok ada yang korupsi di situ. Terus tiba-tiba aku yang disalahkan gara-gara aku. Padahal nggak ada dikasihnya pun sama aku. Udah Tuhan, gantian saja biar mereka saja jadi iblis katanya. Anekdot saya cerita lucu sih. Tapi menurut hemat saya, kadang itu benar. Karena semua kita berpikir gara-gara setan, gara-gara setan. Maka selalu kerjaannya apa? Usir setan, terus usir setan. Padahal akarnya bukan di situ. Coba Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3. Apa yang iblis tawarkan? Ingat ya, iblis hanya menawarkan. Pasal 3 ayat 1, ular paling cerdik dari segala binatang. Ular itu berkata, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya. Jangan. Padahal boleh, kata Tuhan. Tapi iblis putar balikkan. Lalu dijawab sama si perempuan itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tapi buah pohon yang ada di tengah taman jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Perhatikan baik-baik kata si Hawa itu. Jangan kau memakan ataupun raba. Mana ada Tuhan bilang raba? Tambah-tambahi aja. Maka dengarkan saya baik-baik. Kalau sudah dalam diri kita suka kali menambah-nambahi apa yang ada, jangan-jangan udah kena setan lah itu. Bukan sebenarnya karena setan, tapi Anda termakan ucapan itu dan Anda tambah-tambahi. Tahukah Anda apa yang membuat hancurnya sebuah komsel, persekutuan, marga, apalagi sebuah komunitas yang sudah ada PA, serikat tolong menolong? Apa yang membuat hancur biasanya? Karena di dalam itu ada yang suka nambah-nambahi kalau ngomong. Coba lah bayangin, tambah-tambahinnya semuanya. Tapi ditambah-tambahi B, C, D. Tapi dari semua itu akar yang paling menarik adalah ayat 4 bilang begini. Ayat 4, ular itu berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang baik dan jahat.
Jadi akar persoalannya adalah apa? Ada keinginan dalam diri manusia, maunya apa? Lebih dari ketentuan Tuhan. Bahasa kerennya bilang sedang mencoba untuk dilihat lebih baik, lebih mulia, lebih dari yang lain. Karena dia nggak puas ketika dia sebagai manusia, dia ingin melebihi dan mau menyamai Tuhan. Itulah kesombongan, akarnya di situ. Akar semua itu kesombongan. Tuhan sudah kasih yang baik begini, tapi tidak mau untuk bergerak terus sesuai dengan ketetapan itu. Dia maunya apa? Lebih. Ingat ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu selalu fokus kepada sesuatu yang belum kau miliki, engkau pasti stres berat. Kau harus fokus kepada apa yang Tuhan sudah beri dalam hidupmu, dan kau bisa bersyukur karenanya. Amin saudaraku. Jangan fokus kepada sesuatu yang belum ada dalam hidup saudara. Harusnya kita bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah beri. Apa yang Tuhan sudah beri? Banyak. Kau Tuhan berikan anak, bersyukurlah untuk itu. Ada orang yang susah loh dapat anak. Kau bersyukur kalau sudah dapat kerjaan. Ada usaha kecil, besar atau menengah, dan kau punya usaha itu, bersyukurlah dengan itu. Jangan selalu pandang dan selalu kepingin lebih. Jadi akar semuanya adalah bagaimana manusia itu ingin lebih, sombong. Itu akar persoalannya. Kalau begitu, betapa banyaknya dosa yang sudah kita lakukan itu saudara-saudara. Utangnya itu, utang dosa itu besar sekali. Pertanyaannya, bagaimana ini bisa diselesaikan? Bukankah raja tadi kasih perumpamaannya tentang perampunan tadi? 60 juta utang hamba itu kita, saya dan saudara. Nggak bisa diselesaikan dosa Anda. Bagaimana? 1.600 sekian tahun itu hitungannya, 160.000 sekian tahun. Aduh, nggak mungkin. Tapi yang menarik, inilah kabar baik itu. Disinilah yang sering disebut Injil adalah kabar baik, good news. Maka dikatakan di dalam kitab Kolose 2 ayat 13-14, dikatakan bahwa kami juga, lihat, mari kita baca sama-sama dulu ayatnya. Ayat 13-14 sudah ada di slide. Kita baca 2-3 ya. Kamu juga meskipun dahulu mati dan disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan tidak tiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Wow. Jadi kita yang berdosa, utang kita banyak, yang menyelesaikan utang itu siapa? Allah sendiri. Kan minggu yang lalu saya sudah katakan, 2 minggu yang lalu, bahwa manusia itu sudah berdosa dan harus bisa kembali ke Tuhan. Yang bisa menyelamatkannya harus betul-betul hidupnya kudus. Betul nggak saudara-saudara? Orang berdosa ditolong oleh orang berdosa itu mustahil. Orang berdosa harus ditolong oleh orang yang kudus. Di dunia ini nggak ada lagi yang kudus. Yang ingin menyelesaikan dosa tadi, syaratnya ada 2. Dengar, syaratnya 2 penting. Syarat yang akan menyelesaikan dosa itu harus 2 syaratnya. Yang pertama, orang itu harus manusia. Kenapa? Karena yang mau diselesaikan utangnya adalah manusia. Tapi yang kedua ini, ia harus kudus. Gak boleh bercacat celah, harus kudus. Di dunia ini banyak manusia, tapi semua sudah berdosa, gak bisa. Tapi di sana ada yang kudus, tapi bukan manusia.
Dengarkan saya baik-baik supaya menangkap ini. Di dunia ini manusianya banyak tapi berdosa. Tapi di atas sana ada yang kudus, suci, tapi tidak manusia. Bagaimana caranya? Tidak ada cara lain. Yang di sana itu harus turun menjadi manusia. Yang di sana itu harus dia menjadi manusia. Itu sebabnya yang di sana itu, yang dari surga itu, yang kudus itu, yang maha kudus itu, dia harus berinkarnasi menjadi manusia, lahirnya seperti manusia. Makanya dia dikandung 9 bulan 10 hari oleh Bunda Maria. Dan dia lahir, dan dia seperti kita lihat seperti manusia biasanya. Tapi dia bukan seperti, dia memang manusia. Dia Allah yang menjadi manusia. Gunanya apa? Untuk menyelesaikan utang-utang dosa kita itu. Nggak ada cara lain. Maka dia harus mati. Jadi waktu Yesus datang ke dalam dunia, Yesus tidak takut akan namanya kematian. Kenapa Yesus tidak takut? Karena memang untuk itu dia datang. Jadi apanya yang Yesus takut? Waktu di Getsemani orang bertanya, Yesus itu begitu takutnya sampai-sampai dia berdoa, dan itu katanya Alkitab bilang keringatnya seperti peluh darah bertetesan. Dia merasa seperti mau mati rasanya, dia doa, dia minta itu, dari kekuatan malaikat datang menguatkan dia. Apa yang Yesus takutkan? Bukan mati di kayu salib, itu yang ditakutkannya. Yang dia takutkan adalah waktu dia menanggung dosa kita, putus hubungan dengan Bapa di sorga. Itulah yang ditakutkannya. Putus hubungan dengan Allah. Itu sebuah ketakutan kita juga harusnya. Kenapa putus hubungan dengan Allah? Ketakutan itu karena dosa. Jadi dosa itulah yang membuat Anda dan saya kehilangan sebuah hubungan dengan Tuhan. Jadi ada yang bilang, Pak, saya sudah di dalam Tuhan. Oke, saya melakukan dosa, saya jatuh dalam dosa, Pak, gini-gini. Oh ya, terus gimana? Aduh Pak, kayaknya Tuhan membuang saya, Pak. Tuhan tidak mengasihi saya. Dengarkan saya, kasih Allah tidak pernah berhenti buat saudara. Kasihnya tetap pada saudara. Lalu apa yang maksudnya dengan demikian? Ketika kita berdosa, apanya yang terjadi? Yang terjadi adalah kitalah yang mengalami sebuah gangguan persekutuan dengan Allah. Bukan Allah tidak mengasihi saudara, hancur hubungan itu karena saudara sendiri dan saya. Jadinya bukan Allah tidak mengasihi saudara, itu artinya saya dan saudara lah yang tidak mengasihi dia. Bukan Tuhan tidak mengasihi kita. Makanya kita akan terganggu persekutuan dengan Tuhan. Doa juga terganggu. Aduh gimana? Begitu kita nyanyi seperti hari ini Mbak, Yesus terganggu. Rasanya aduh diterima Tuhan gak aku ini gitu. Terganggu betul. Saudara-saudara, ingat baik-baik. Segeralah kau kembali minta pengampunan Tuhan. Sekali lagi, hanya Dia, hanya Yesus itu yang sanggup melunaskan atau menghapuskan surat hutang kita. Hanya Dia, tidak ada yang lain. Tidak dengan kebaikan-kebaikanmu tadi kau bilang aku berbuat baik Pak, aku baik ini. Gak bisa selesai hutang saudara itu. Hanya karena darahnya sudah tercurah di kayu salib, itulah yang bisa menyelesaikan semua utang-utang kita. Amin saudara-saudaraku. Jadi ketika kita menerima surat hutang, artinya kita mendapatkan yang disebut, kalau kita bahasanya itu secara hukum, legalitas surat, sudah cap meterainya ada semua. Dan itu bisa kita bawa sebagai bukti kemanapun bahwa sudah selesai utang-utang kita. Jadi kalau ada yang menuntut, ada iblis, dengarkan saya, ada iblis yang mendakwa saudara. Apa katanya? Hidupmu tidak berharga. Mana mungkin kau dikasih Tuhan. Kau bisa berkata, surat hutang dosa sudah kuterima. Sudah lunas semua utangku. Sudah lunas semuanya dosa-dosaku dibuat Tuhan di kayu salib. Anda bisa berkata, enyah kau iblis.
Aku sudah merdeka karena Yesus yang memerdekakan aku. Sederhana bukan? Begitulah hidup ini. Jadi kesimpulannya saudara-saudaraku, utang dosa itu kewajiban di hadapan Allah yang harus kita bayar. Kalau tidak, ya hukuman matilah yang akan kita terima. Utang dosa itu harus diselesaikan. Namun kita tidak mampu, bukan? Yesuslah pribadi yang membayar utang lunas dosa itu dengan kematiannya. Dan bagaimana cara kita menerima itu dalam diri kita? Utang dosa itu kita tangkap, kita menjadi nyata dalam diri kita. Itulah iman percaya kita. Kita percaya kepada Dia, kita menerima Dia di dalam diri kita, menjadi Tuhan Juru Selamat kita. Maka apa itu? Utang dosa lunas di hadapan Allah. Wais, luar biasa. Jadi saudara-saudara, kalau dikatakan Alkitab tentang dosa sebagai hutang, sebenarnya bukan membuat kita putus asa, bukan, tapi sedang menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak bisa buat apa-apa hanya karena kasih karunia-Nya. Pengorbanannya di atas kayu salib itulah menjadi panduan, pegangan, pedoman hidup yang akan kita jalani terus menerus di dunia ini. Amin saudara-saudara. Amin. Kalau begitu, kalau Anda sudah diselesaikan Tuhan, lalu apa selanjutnya? Ini yang paling susah sekarang. Apa selanjutnya? Mari kita lihat lagi next. Mari kita lanjut. Apa selanjutnya yang mau kita perhatikan di dalam ayat selanjutnya ini? Kita perhatikan tadi bahwa Yesus berkata, akulah jalan, dengan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa melalui aku. Yes, kita terima itu. Ada kebenaran, ada jalan, ada kehidupan di dalam kita. Kenapa? Karena ada Yesus itu di dalam kita. Saudara, hidup Anda kalau begitu bagaimana? 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, bagaimana? Hidup untuk kebenaran. Jadi nggak bisa lagi hidup untuk kebaikan. Jangan lagi berpikir hidup saya ini ya untuk, ya saya berbuat baik. Enggak, bukan itu. Di atasnya lagi standarnya, bukan baik, di atasnya apa itu? Kebenaran. Jadi hidup Anda dan saya, jalanlah hidup Anda jalani pelan tapi pasti dengan hidup dalam kebenaran. Saya mau kita belajar untuk mengaplikasikan dalam hidup ini. Apakah saya ini selama ini hidup dalam kebenaran atau tidak? Caranya saya mengajak Anda setiap hari, coba mulai tenangkan, teduhkan diri. Sebelum tidur paling bagus tuh. Bagi yang ibu-ibu atau bapak-bapak, ya ibu-ibu lah misalnya, udah selesai semua pekerjaan rumah, anak-anak sudah tidur. Sebelum Anda tidur, coba mulai tenangkan diri. Coba mulai berdoa dengan Tuhan. Dan mulai renungkan apa yang hari ini kita pelajari. Dan tanya sama Tuhan, apakah selama ini hidupku dalam kebenaran? Dan minta Tuhan, Tuhan ingatkan aku Tuhan. Selidikilah aku Tuhan. Mengapa? Karena kita sudah ditebus dengan darahnya. Kita ini gak bisa hidup untuk diri kita sendiri lagi. Kita hidup kita ini untuk Tuhan. Apa maksudnya Pak? Hiduplah Anda untuk kebenaran, bukan lagi untuk diri sendiri. Karena kita sudah ditebus. Ingat ya, kalau Anda punya barang Anda itu dipajak gade, oke? Dengan jumlah sekian Anda ambil uang, oke? Itu barang bisa ditebus, betul? Pertanyaannya, menjadi milik siapakah itu? Ya menjadi milik orang yang menebusnya. Kalau kita tak sanggup menebusnya, itu kan ada jatuh tempo, biasa dipajak gade begitu. Misalnya akhir bulan ini 30 April itu sudah itu batasnya, nggak kita ambil, masih dikasih waktu kadang-kadang seminggu 2 minggu, nggak juga. Akhirnya ada orang yang berani biar saya tebus,
maka barang itu yang ditebus itu, barang itu entah nggak tahu ya, entah cincin Anda kan, entah emas kan, entah perhiasan, pokoknya yang berharga itu diambilnya dengan dibayarnya tebusan itu barang jadi miliknya. Dengarkan saya, Anda sudah punya utang dosa, Anda sudah terkurung dengan kuasa maut, kuasa dosa, dan kemudian Yesus membeli Anda, mengambil Anda, menebus Anda. Dan sekarang Anda milik siapa? Saya milik siapa kalau begitu? Milik yang menebus saya. Siapa yang menebus saya? Yesus. Berarti hidup saya harus berjalan dengan sesuai aturan Yesus, bukan aturan saya lagi. Aturan saya ya baik. Itu aturan saya. Nggak apa-apa, pokoknya terlihat baik, ya datang gereja baik, ya kan? Tapi belum tentu benar. Masih bisa saja kita sembunyikan dosa diam-diam demi untuk apa? Kebaikan. Kan orang kan sulit sekarang, dengan di akhir-akhir zaman ini semakin sulit orang berjalan dalam kebenaran. Saya tahu persis itu. Aduh, ngeri. Di pemerintahan apalagi susahnya minta ampun sekarang. Banyak orang terjepit. Kenapa terjepit? Ya karena ulah yang dari atas juga. Semuanya sepertinya diarahkan memang untuk bisa tipu daya. Ada banyak bahasa kerennya bilang dibijaksanakan. Itu bahasa kerennya. Tapi saudara-saudaraku, itu dalam ketidakbenaran terus berputar seperti lingkaran setan. Jadi saudaraku, Anda harus konsisten dengan kebenaran. Bagaimana kalau Anda tidak mengikuti ketidakbenaran? Anda tahu bahwa itu salah, ketidakbenaran di situ. Terus Anda dipaksa untuk mengikutinya. Anda tidak mau. Pertanyaan saya, Anda mau kehilangan apa? Anda mau kehilangan jabatan atau kehilangan persekutuan dengan Tuhan? Harusnya kita harus tahu, saya lebih baik kehilangan jabatan daripada kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Tapi mohon maaf saja, hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dalam situasi yang sulit. Saya mengajak semua kita, siapapun orangnya, dimanapun dia bekerja, bagaimanapun corak pekerjaannya, apapun, termasuk juga pendeta. Dan jangan pikir pendeta tidak ada apa. Kalau Anda nggak kalau nggak Anda jaga, sama. Bukankah sekarang saya menemukan ada orang yang bilang begini, dosa di dalam gereja sudah sama dengan dosa di luar gereja katanya. Saya waktu dengar itu benar juga gitu. Itu sebabnya jangan anggap remeh saudara-saudara. Saya sendiri berkata kepada diri saya, harus jaga. Dan saya siap dikoreksi dan siap ditegur. Apa boleh buat untuk menjaga diri saya? Anda juga harus siap dikoreksi, Anda juga harus siap ditegur kalau Anda salah. Ada orang, ini ada hamba Tuhan nih, ini contoh nih, ya, itulah modal yang namanya kepercayaan itu. Misal, begitu si A ngomong kepada orang lain, orang tertentu, orang itu lambat responnya. Oh Pak, kita butuh ini Pak, gereja gini, lambat responnya. Tapi anehnya, kenapa waktu saya ngomong begini, gereja kita itu begini, oh gitunya Pak ya, diberi bantuan. Kenapa begitu? Apa bedanya? Sebenarnya bukan karena hamba Tuhan yang nggak bisa dipercaya, bukan. Kepercayaan itu harus ditunjukkan seiring waktu berjalan. Amin, saudara-saudara. Nggak bisa orang langsung percaya pada Anda, nggak bisa. Anda harus tunjukkan bahwa Anda menjadi orang yang bisa dipercaya. Dan waktulah yang akan memproses saudara dan saya. Dan itu tidak gampang. Saya selalu bilang kepada diri saya, apalagi Pak Andreas suka bilang, ingat ya bang, kalau hamba Tuhan itu tak bisa dipercaya, mulutnya nggak bisa dipercaya, apapun tak bisa dipercaya lagi dalam hidupnya. Kau camkanlah itu katanya. Kenapa begitu? Ya ini bicara kebenaran. Anda kalau mau dipercaya memang harus berjalan dalam kebenaran. Tetapi tidak akan mungkin semua orang bisa kita senangkan. Amin saudara-saudara.
Nggak bisa berjalan dalam kebenaran lalu kita menyenangkan semua orang. Bullshit, omong kosong gitu. Karena kita bukan malaikat. Kita ini manusia yang masih terus berjalan dalam kesempurnaan. Tidak sempurna kita, masih terus mengubah diri. Salah sedikit oke, cepat rubah, langsung jalan lagi. Begitulah jalan kita. Ingat saudara-saudara, jalan hidup ini di dunia ini semakin hari semakin berat tantangannya. Bukan hanya bicara tantangan masalah kefeng yang selalu di otak pikiran kita, selalu ekonomi, tidak. Masalah dosa, aduh, ngeri-ngeri sedap. Dari kota kita, kemarin kami banyak ngobrol, aduh, yang namanya LGBT itu makin mengerikan di kota ini. Bisa pula laki-laki dengan laki-laki bermesraan. Di mana ceritanya? Tapi itu sedang terjadi. Perempuan dengan perempuan. Kalau dulu orang takut pada anaknya perempuan akan diganggu orang, sekarang orang tua juga takut pada anaknya laki-laki akan terjadi sesuatu yang gak benar. Kalau begitu Pak, bagaimana? Jalan keluar. Saya ajak semua keluarga, belajarlah hidup dalam kebenaran. Biar Tuhan jagai semua anak-anak. Biar Tuhan jagai sekeliling kita. Dengar ya Bapak Ibu semua, Bapak Ibu, saya dengan istri konsentrasi betul-betul terhadap keluarga. Kenapa? Karena benteng terakhir hari-hari ini adalah keluarga. Tak ada benteng yang lain. Tinggal keluargalah yang harus betul-betul kita menjaga dengan baik anak-anak kita. Mendoakannya, mengingatkannya. Kami hampir tiap minggu selalu punya VC, video call dengan anak-anak. Walaupun di sana kayaknya sudah ada pelayanannya, ada komunitas, tapi kami harus usahakan. Seperti saya bilang malam ini, saya bilang anakku ketemu kita. Walaupun sebentar mau ngobrol papa, sebentar pun. Sebenarnya tujuannya bukan yang lain, tujuannya mendengarkan, untuk cerita, komunikasi. Saudara-saudara, jangan pernah kita anggap dunia ini baik-baik saja. Dunia ini sedang tidak baik-baik, saudara-saudara. Mari saya mengajak saudara hari ini, hiduplah dalam kebenaran kita. Karena kita sudah ditebus, sudah dilunasi utang dosa-dosa kita oleh Yesus kita yang luar biasa. Kita beri tepuk tangan pada Yesus kita, haleluya. Mari kita berdoa, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih.